Ya, selamat pagi saudara, selamat kembali bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang indah ini, kalau kami kembali memasuki hari ini, kami mengucap syukur. Satu kesempatan yang masih Kau berikan untuk kami selalu bisa menikmati hari lepas hari di dalam segala berkat dan kebaikan-Mu yang begitu luar biasa selalu menyertai kami. Karena itu pagi hari ini, untuk ibadah pagi ini, sebentar kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang mengurapi kami semua, sehingga kami baik yang mendengarkan atau hamba-Mu yang menyampaikan pesan-pesan-Mu, kami boleh sama-sama diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya ingin berbicara dengan satu tema, yaitu pikiran. Ini sangat penting saudara, karena pikiran kita itulah yang menentukan tindakan seringkali. Tindakan kita dipengaruhi oleh pikiran. Karena itu saudara, kalau ada kepahitan, dengki, iri, kecewa, itu semua dimulai dari pikiran. Kita memikirkan sesuatu yang mungkin gak cocok, kemudian dalam hati mulai timbul. Nah, nanti saya kasih contoh. Pikiran kita bisa membuat kita ragu-ragu, bimbang, atau mungkin kurang percaya. Manusia pertama saya kasih contoh, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Tuhan mengatakan tentang pohon, seluruh taman ini boleh engkau makan, kecuali hanya satu, pohon pengetahuan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau kamu memakannya, kamu akan mati. Tetapi di satu saat dalam Kejadian 3, iblis berbicara bahwa itu tidak benar. Karena kalau engkau memakan buah dari pohon itu, justru matamu akan melihat. Bahkan engkau tidak akan mati. Engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara, saya percaya Hawa mulai memikirkan, apa betul yang mana yang benar? Nah, ini pola pikiran kita ini bisa dipengaruhi, tergantung kita menentukan yang mana. Dan saya percaya di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6. Saudara lihat, kita baca aja di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena mempunyai pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diserahkannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tindakan, pikiran memproses, kemudian dia mulai memikirkan, iya ya, apa betul ya, masa makan buah ini gak boleh. Dia mulai mengolah pikirannya, dan ternyata perkataan iblis itu lebih menguasai pikirannya, sehingga dia lebih taat kepada apa yang iblis katakan daripada apa yang Tuhan perintahkan. Ini loh saudara, bahaya kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, kita meragukan sesuatu, tindakan kita bisa salah. Saudara lihat, kok bisa Hawa bisa salah? Ya karena pikirannya salah juga dalam mengambil keputusan. Dia memiliki asumsi yang salah tentang Tuhan, kurang yakin, kurang percaya. Nah, inilah yang bisa menguasai hidup kita juga. Ketika pikiran kita salah, hati-hati saudara, tindakan kita bisa salah. Dan kalau itu kita lakukan bagi Tuhan saudara, itu menentukan kehidupan kita selanjutnya sampai kepada kekekalan. Saya kasih contoh satu lagi, yaitu
1 Samuel, yaitu cerita tentang Saul, Raja Saul, yaitu raja yang pertama kali di Israel. Saudara, kita lihat Saul sebagai seorang raja yang pertama. Satu saat dia ketika berperang dengan orang Filistin, dia menghadapi satu tentara di mana di saat itu orang Filistin memiliki panglima yang sangat gagah, tinggi, namanya Goliat. Dan semua orang Israel takut, termasuk Saul, gak berani menghadapi. Dan kebetulan saat itu Daud ketika disuruh orang tuanya mengantar makanan bagi kakak-kakaknya yang tentara. Saul hanya seorang tukang angon, gembala domba. Dia mengantarkan makanan itu, dia mendengar si Goliat lagi nantang-nantang, gak ada yang berani menghadapi. Akhirnya Daud menawarkan diri. Dia orangnya kecil, muda, tapi dia menawarkan, dan akhirnya singkat cerita dia berperang dan mengalahkan Goliat. Ini sudah sering diceritakan. Sejak saat itu Daud sering disuruh Saul maju berperang dan selalu beroleh kemenangan. Setiap pulang perang, perempuan-perempuan yang menyambut dia bernyanyi-nyanyi. Daud mengalahkan berlaksa-laksa musuhnya, Saul beribu-ribu. Saudara baca nanti di dalam 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. Dan saya akan baca ayat yang ke-8 saja. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, lah saudara garis bawahi, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu, sehingga jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saudara, kita lihat ketika mendengar puji-pujian, nyanyian daripada perempuan-perempuan yang menyambut Daud, dia menyadari dia kalah. Itu menimbulkan iri, dengki, bahkan takut, cemas bahwa nanti kedudukannya raja beralih kepada Daud. Saudara lihat, Daud sebetulnya tidak punya hati untuk mengkudeta Saul. Dia seorang yang sangat taat, tunduk segala perintah Saul. Tetapi pikiran Saul sendiri itu yang menentukan bahwa dia merasa bahwa Daud nanti bisa menjatuhkan dia. Akhirnya saudara lihat, dia berusaha membunuh Daud, mengejar-ngejar Daud sampai berusaha membunuh berkali-kali. Dan saudara lihat, Daud sekalipun dikejar dan diberi kesempatan untuk satu saat dia bisa membalas Saul, membunuh Saul dengan mudah, Daud tidak melakukan. Karena dia pikirannya lebih percaya kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan, bahwa firman Tuhan dia tidak boleh membalas tuannya itu. Nah, orang yang pikirannya tertuju kepada kebenaran firman Tuhan, dia tidak berani melakukan segala tindakan yang gegabah. Dia nggak akan melakukan tindakan-tindakan yang hanya berasal dari dirinya sendiri, dari kehendak hatinya. Karena dia sadar sebagai manusia, dia banyak kesalahan. Dia seringkali menimbulkan keinginan-keinginan manusiawi yang bisa menimbulkan dosa, kejahatan. Dia hanya pegang kepada kebenaran firman Tuhan. Inilah saudara, kita harus belajar. Dan saya kasih contoh juga dari seorang yang benar-benar dia menjaga pikirannya, yaitu Rasul Paulus. Sikap Rasul Paulus, kita contoh, dia seorang rasul yang benar-benar dia bisa begitu besar. Karena apa? Dia bisa menjaga pikirannya. Saya ingin baca kita sama-sama di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. Saudara nanti bisa baca semua kalau ingin, tapi saya ingin baca ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-5. 2 Korintus 10. Ya, memang kami masih hidup di dunia,
tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena ayat 4, senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ini saudara rahasianya. Paulus menaklukkan segala pikirannya kepada Kristus. Memang manusia dikatakan seperti Paulus hidup masih di dunia secara daging, banyak godaan, banyak kelemahan. Tapi Paulus tidak mau berjuang secara duniawi. Dia tidak mau memandang kelemahan secara dagingnya saja. Karena dia mengatakan senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Dia sadar secara manusia dia tidak mampu untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau saudara lihat, senjata perjuangan kami bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Mengandalkan kuasa Allah. Dan kuasa Allah kita lihat hanya di dalam firman. Orang yang melakukan firman Tuhan, dia pasti akan menikmati kuasa firman ini bekerja dalam hidupnya. Tetapi orang yang suka mengabaikan, tidak mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, dia tidak akan menikmati kuasa firman itu bekerja di dalam hidupnya. Paulus hidup seperti Daud juga. Dia selalu setia taat untuk melakukan firman Tuhan. Jadi melakukan dengan senjata yang diperlengkapi kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Apa benteng itu? Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Manusia itu termasuk dia sendiri. Paulus juga manusia. Dia pakai itu untuk meruntuhkan benteng-benteng, siasat orang dan meruntuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kemanusiaan, kalau kita benar-benar renungkan secara manusia, kita sering kurang yakin, kurang percaya, atau kita kurang mau melakukan firman Tuhan. Itu namanya menentang pengenalan akan Allah. Kita nggak akan bisa mengenal Allah tanpa melakukan firman Tuhan. Kalau kita mau mengenal Allah, kita harus melakukan firman-Nya. Banyak orang pengennya kenal Tuhan, tapi nggak mau melakukan firman, nggak akan terjadi. Nah, ini yang dikatakan Paulus, meruntuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Banyak orang Kristen nggak kenal sama Allahnya. Hawa saja yang waktu di Firdaus sering ketemu Tuhan, dia merasa kok setan kayaknya lebih bagus ini kata-katanya. Kenapa? Dia kayaknya kok belum kenal sama kata-kata Tuhan, Allahnya yang benar-benar punya rencana yang begitu baik atas hidupnya. Dan akibatnya dengan pikiran manusianya dia jatuh dalam dosa. Saya percaya ketika kita benar-benar hidup hanya di dalam kebenaran firman, setiap rencana Allah itu sangat baik, yang terbaik bagi kita. Ini yang Paulus katakan di sini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Menawan artinya menguasai. Pikirannya dikuasai. Kita harus bisa menguasai pikiran manusiawi, kehendak daging kita yang duniawi. Karena kita pinginnya memang menikmati kenyamanan dunia secara daging, saudara. Saya pernah muda dan saya juga pernah merasakan bagaimana keinginan hal-hal duniawi ini kuat sekali. Terlebih sebelum saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, benar-benar saya ingin menikmati apa yang saya ingini secara daging. Dan ternyata tidak ada buahnya, justru buahnya buah dosa.
Tetapi ketika saya belajar, dan saya memang terlambat, saya percaya Tuhan itu benar-benar sungguh-sungguh itu sudah umur lebih dari 30, ya sekitar 33 tahun, 34 tahun, baru saya mulai belajar pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan sejak itu saya merasakan bagaimana kehidupan di dalam Tuhan itu beda jauh, luar biasa, gak ada apa-apanya dibanding kenikmatan dan kenyamanan duniawi. Saya katakan ini karena saya ngalami, bukan berarti kesuksesan dalam arti apapun, tapi pengenalan akan Tuhan seperti yang seperti Rasul Paulus katakan, itu dengan cara menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran yang belum kita taklukkan kepada Kristus itu hanya terbatas untuk hal-hal yang pendek, duniawi saja. Pikiran kita hanya menginginkan sesuatu yang sifatnya duniawi, terbatas. Kesenangan-kesenangan yang kita hanya jangkau di dunia ini aja. Karena itu kita hanya sibuk perkara-perkara yang fana ini. Padahal saudara, kalau kita lihat segala yang di dunia ini hanya singkat. Dan saudara lihat yang di dunia ini hanya sementara dan kebanyakan memang itu berasal dari keinginan daging. Dagingnya karena hidupnya juga singkat. Umurnya berapa sih kita? Paling saya 67, hidup mungkin ya 80, andai kata 90 pun nggak ada 20 tahun. Singkat, nggak terasa. Saya kecil sampai tua juga nggak terasa, tahu-tahu kok sudah jadi engkong-engkong. Cucu saya yang besar sudah SMK kelas 2. Nggak tahu kalau masih sempat mantu, saya masih hidup enggak. Tapi nggak terasa, pikirannya sih kayaknya masih umur 40 aja saya ini, 30-40 masih muda, terus orangnya sudah tua. Ini daging. Nanti kita satu saat harus meninggalkan dunia jika nggak terasa. Karena itu kalau pikiran kita nggak ditaklukkan kepada Kristus, jangan-jangan kita mati masih dalam sifat duniawi. Padahal kita tahu kehidupan duniawi ini ya terbatas sekali. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Paulus menasihati, kata-katanya sangat keras kalau saya baca di sini. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu, kepada jemaat di Efesus di dalam Tuhan, juga bagi kita, jangan hidup sama lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Orang Kristen dan tidak Kristen sama aja pikirannya, sejak kecil sampai tua sama aja pikirannya, masih kayak anak kecil aja, kayak anak muda. Ya memang kita masih pikiran muda sih boleh, tapi jangan sampai karakter kita sadar, kita semakin dekat, waktu-waktu kita semakin dekat. Kita nggak tahu kapan dipanggil Tuhan, tapi yang penting kita harus tahu bahwa kita harus siap setiap saat. Dan itu pengertian kita sepertinya gelap, dan pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan, kekerasan, kebebalan hati mereka. Nah, ini yang membuat perasaan jadi tumpul. Jadi dosa itu nggak seperti dosa, udah nggak peka terhadap dosa. Karena sudah terbiasa, dosa itu sudah kayak ya nggak ada rasanya. Seperti kalau kita hidup dimanapun, saya dulu kerja waktu masih di Surabaya di pelelangan ikan. Saya pertama datang, waduh, minta ampun baunya saya nggak tahan. Tapi karena itu pekerjaan yang harus saya jalani, mau nggak mau ya
tiap hari harus ke situ. Tetapi nggak sampai 1 minggu lah, 2 hari, 3 hari, 5 hari, biasa. Baunya minta ampun. Tapi saya sudah biasa kerja di situ, biasa. Kayaknya nggak ada masalah. Dosa sama. Dosa semakin kita lakukan, dosa itu nggak ada artinya bagi kita. Kita jadi tumpul pikiran kita. Karena itu saya ingin mari kita jangan sampai hidup kita disia-siakan waktu ini. Kita sadar Tuhan panggil kita nggak ngerti kapanpun. Suatu waktu kalau Tuhan panggil, yang muda, yang tua sama saja. Orang nggak semua mati tua. Yang sehat, yang sakit sama saja. Orang sehat gampang sakit, gampang mati. Orang sakit kadang nggak mati-mati. Setiap orang nggak sama. Tapi setiap orang yang pasti mati. Tinggal tunggu waktunya aja. Tapi yang penting mari kita belajar, saudara. Kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan itu jauh lebih indah dari segala keindahan yang ada di dunia ini. Apa artinya keindahan dunia dibanding keindahan rencana Tuhan yang disiapkan bagi kita? Saudara, ini perlu kita sadari dan perlu kita renungkan. Bahkan perlu kita alami. Keindahan yang Tuhan sediakan bagi kita jauh nggak ada bandingnya dengan apapun yang paling indah di dunia. Buatan manusia, buatan Allah beda sekali. Coba kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama mulai ayat 18. Kalau saudara lihat Efesus pertama ayat 18, saya baca di sini. Efesus pertama ayat 18. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini doa Paulus, saudara lihat. Supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Perbandingannya langit dan bumi, saudara. Coba saudara renungkan lagi doa Paulus bagi orang percaya. Supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tuhan panggil kita ada tujuan, ada rencana. Jauh lebih dari indah dari rencana kita. Rencana kita ini terbatas. Rencana kita belum pasti akan tergenapi. Kita punya rencana, Tuhan yang menentukan. Dengan kekuatan, sebagaimanapun hebatnya, walaupun itu terjadi berhasil, tapi tetap terbatas juga. Tapi kalau rencana panggilan Tuhan sampai kepada kekekalan, itu tidak terbatas. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Kekayaan akan kemuliaan Allah. Kalau kekayaan duniawi, saudara, apalagi saat-saat ini dunia sedang dicekam dengan penyakit corona. Kita di Indonesia nggak seberapa. Kalau saya renungkan di Spanyol, di Italia, di Amerika, seakan-akan kekayaan mereka yang sudah terkena ini, kekayaan itu jadi nggak berarti. Di Indonesia banyak konglomerat juga yang sudah meninggalkan kekayaannya, nggak ada artinya bagi dia. Tetapi kekayaan, yaitu kemuliaan yang Tuhan sediakan, itu nggak bisa hilang. Tuhan menyediakan pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kekayaan yang kekal, kemuliaannya di dalam kerajaannya yang kekal, tidak bisa dibatasi dan digagalkan oleh siapapun bagi orang yang sungguh-sungguh mau percaya dan hidup sesuai dengan rencananya. Luar biasa. Bahkan ayat 19 dikatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya
bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, mempercayai Tuhan yang gak kelihatan itu memang gak gampang, saudara. Karena memang gak bisa dilihat mata, tapi saudara bisa alami. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa? Ya sekali lagi, hanya dengan melakukan firman. Pengalaman kita di dalam melakukan firman itu akan membukakan bagaimana firman ini yang akan menyatakan kehadiran Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan, menyatakan bagaimana sukacita damai sejahtera Tuhan. Itu menyertai, ini pengalaman. Saya tidak bisa mengajarkan, hanya firman Tuhan yang bisa. Ketika saudara mau taat, belajar melakukan firman Tuhan, saudara bisa melihat betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya hanya mendorong Bapak Ibu semua, sungguh-sungguhlah melakukan firman Tuhan. Saat ini banyak orang sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah karena kepaksa kayaknya. Dalam kondisi gini, mungkin ada yang mikir takut mati, tapi ada yang tetap nggak merasakan karena dia, wah di sini belum, di sini belum. Tapi nggak tahu nanti kalau memang itu terjadi dalam lingkungan keluarga kita sendiri, atau bahkan kita yang kena, mungkin baru sungguh-sungguh. Tapi jangan sungguh-sungguh karena kepaksa. Saat ini saudara belum mengalami apapun, saudara masih enak. Saudara belajar mengalami firman Tuhan ini, mengalami kehadiran Tuhan, mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang luar biasa itu dinyatakan bagi kita. Sehingga apabila Tuhan izinkan seandainya kita masih bisa terkena, kita tetap bersuka cita karena kita mengerti ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Seperti bumi dan langit, apa yang kita inginkan di dunia dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kerajaannya, itu sangat tak terbatas. Demikianlah pikiran kita harus benar-benar ditaklukkan di dalam Kristus. Kalau pikiran hanya untuk menikmati perkara duniawi dibanding dengan pikiran yang sudah dibukakan oleh hikmat Roh Kudus, nggak bisa saudara, nggak nyambung. Dalam Yesaya 55, saya nggak baca ayat 8, nanti saudara tulis saja. Yesaya 55 ayat 8 dan 9, rancangan Tuhan itu seperti langit dan bumi, seperti tingginya langit dan bumi. Langit itu hanya batas pandangan mata kita, artinya nggak terbatas. Bumi itu tempat kita. Kalau dibanding nggak ketemu saudara, jauhnya. Rencana Tuhan itu sungguh luar biasa. Mari kita menaklukkan pikiran yang terbatas ini kepada Kristus, supaya apa yang direncanakan Allah bagi kita itu bisa tergenapi. Kalau saudara bisa menikmati penggenapan firman Tuhan dalam hidupmu, baru nanti saudara tercengang, bingung, begitu hebatnya. Apa ternyata yang saudara lihat nanti beda. Seperti kalau saya dulu pernah keluar negeri, waktu saya ngalami keluar negeri rasanya, waduh, beda, luar biasa. Saya waktu pertama masih di Korea Selatan, terus ke Israel, saya kaget sekali. Saya waduh, luar biasa. Tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding kerajaan Allah di surga. Ayat yang terakhir, mari, saya ingin benar-benar saudara merenungkan dalam situasi sekarang yang begini. Dunia nggak ada yang bisa dibanggakan, kondisi apapun bisa terjadi. Tetapi bagi orang yang percaya Tuhan, percaya di dalam kekuatan kuasanya, apa yang Tuhan rencanakan itu saudara nggak bisa pikirkan. Pikiranmu ditaklukkan kepada Kristus, Dia nanti yang akan memberikannya kepada saudara. Ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Saudara coba kalau mau baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh huruf besar, yaitu Roh Kudus. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus itu yang akan membukakan.
Karena itu belajar saudara, pimpinan Roh Kudus, suara Roh Kudus yang selalu mengingatkan saudara untuk hidup dalam firman Tuhan. Saudara peka dengar terus. Kalau saudara sering abaikan, dia mengingatkan kita untuk hidup sesuai firman Tuhan, saudara lebih menuruti keinginan, lama-lama suara itu hilang. Orang hanya ingin mendengar suara Tuhan, tetapi hidupnya masih mendengarkan kehendak sendiri, tidak bakal ketemu saudara. Tapi kalau saudara mulai belajar melakukan, mendengarkan setiap firman ini saudara dengar, saudara coba kerjakan. Saudara merasa ada yang salah, saudara ada merasa yang nggak benar, saudara perbarui di dalam firman Tuhan terus. Maka di sini seperti apa yang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu mungkin mengasihi Tuhan? Amin. Kalau Bapak Ibu mengasihi Tuhan, hiduplah dalam setiap kebenarannya. Orang yang haus dan lapar akan firman Tuhan dikatakan dalam Matius pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan gak akan memuaskan kedagingan kita, karena kedagingan kita tidak pernah bisa terpuaskan. Saudara penuhi dagingmu dengan apapun gak mungkin bisa puas. Tapi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan memberikan kepuasan. Orang yang haus akan di firman Tuhan, dia akan mengalami kepuasan beda seperti yang dicari oleh daging. Dan saudara akan merasakan hidup ini luar biasa. Saya ingin mari kita belajar hal-hal yang mungkin saat ini saudara belum merasakan bagaimana indahnya ikut Tuhan. Benar-benar saudara alami ketika saudara berbalik untuk sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan menaklukkan pikiranmu yang selama ini hanya untuk kepikiran-kepikiran duniawi kita, kesenangan kita sendiri, mencari hal-hal hanya untuk hal-hal pribadi. Coba taklukkan kepada Kristus, cari kebenarannya, cari rencana Tuhan, apa yang harus saya bisa lakukan untuk Tuhan, cari kesukaan, kesenangan Tuhan. Menaklukkan kepada Kristus seperti Rasul Paulus, saudara akan menikmati indahnya sebagai orang yang percaya, orang yang mengiring Tuhan. Dalam situasi apapun yang mencekam sekalipun, dia akan menikmati kepuasan, kesukaan, damai sejahtera di dalam Tuhan selalu memenuhi hati kita. Karena kita sadar memang kita harus mengalami sesuatu ini terjadi, tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya kira demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini, memberkati kita semua. Dan mari kita tutup dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kami, Roh Kudus pimpin hati nurani kami, dan supaya pikiran kami terus bisa kami bawa di dalam setiap kebenaran firman-Mu saja. Hidup kami memiliki gaya hidup yang sesuai dengan gaya hidup Kristus. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, supaya pesan-pesan ini benar-benar terjadi di dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan hamba mengucap syukur. Amin.